Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Geralitan Channel adalah satu-satunya channel review film tersenyum. Ini excitednya literally excited ya? Gue habis dapet tiket tebak radio tau. Makanya lu senyum sampai sekarang? Dari tadi pagi gue tuh pengen berhenti senyum gak bisa. Kayak merona banget gue hari ini. Ntar lu tidur juga senyum? Jangan kan tidur, berak tadi gue senyum anjir. Sumpah gue ngapain aja sekarang senyum. Ditendang sama pesilat juga senyum. Coba. Ini nanti ada ini ada Bruce Lee di sini di edit HS ya. Ya. Tuh kan? Susah bener HS. Ketabrak meteor juga gak senyum. Ketabrak meteor juga senyum. Coba. Anjing. Tuh, ketumpahan Mixue aja gak senyum. Iya. Memang Mixue selalu bikin kita senyum. Enggak dia. Mereka nggak pakai KOL. Selamat datang di AADC. Ada apa di sini? Carrefour. Di Carrefour. Di Carrefour. Jadi, promo belanja hari ini. Hari ini ada apa saja di sinema pertanggal 4 Agustus. Masih sama ya kayak yang kemarin-kemarin ya? Iya, Inilah dia tampilannya ting. Nah, cuma bedanya hari ini kita memberi film yang lagi rame, lagi hangat, lagi panas. Apa lagi kalau bukan Pengabdi Setan 2 Komunian. Pengabdi Setan yang pertama ini box office ya, salah satu dari 10 film terlaris se-Indonesia. Iya, kalau di horor keberapa dia kalau di horor? Kalau di horor dia ke pertama. Ini lihat ting. Pokoknya dia termasuk kalau nggak salah nomor 2 terlaris karena nomor satunya itu kalau nggak salah Roy Kiyoshi ya, filmnya Roy Kiyoshi. Nomor 1 dari bawah maksudnya. Nomor 1 dari bawah. Nah, Pengabdi Setan harusnya sih masih ada yang nonton kalau Roy Kiyoshi daripada filmnya Aldi Taher. Bisikan Jenazah. Film yang dibajak sendiri dengan PH-nya sendiri, di-upload sendiri ke YouTube sendiri gitu. Pengabdi Setan 2 masih dibintangi aktor-aktor di Pengabdi Setan pertama. Ada Tara Basro, ada siapa namanya? Siapa sih? Andi Esnoya. Andi itu. Ada Joko Anwar. Joko Anwar ininya dong, direktornya. Si bapaknya Bron masih ada Palarai. Bron Palarai sebagai ayah, masih ada Andy Afrian sebagai Tony, masih ada duo dari Ghostwriter. Duo dari Ghostwriter yang lucu kakak-kakak kocak. Dan malah di sini dia memakai nama di Ghostwriter, si yang di Ghostwriter jadi Billy, di sini namanya jadi Darto. Padahal yang Darto di situ Tony itu Darto di Ghostwriter, di sini jadi Tony. Iya. Nah, Dartonya itu kasih taunya ke sono. Gua mah udah tahu anjing. Nah, Dartonya di Ghostwriter itu yang namanya Darto itu sekarang itu dia Darto. Iya. Yang di Ghostwriter Darto sekarang Tony. Yang di Ghostwriter-nya gini, yang simple adalah kan di Ghostwriter ada karakter namanya Billy. Nah, sekarang kan dia Darto yang Billy. Hah? Ini yang gue sempat excited banget waktu lihat di trailer. Iya. Kita sudah lama nggak melihat sosok ini. Tebak siapa? Fachri Albar. Goblok. Ratu Felicia. Fachri Albar juga gue udah lama nggak lihat. Iya sih. Cuman kan dia screen time-nya dikit. Yang banyak Ratu Felicia. Ratu Felicia ya? Ratu Felicia anjir. Ratu Felicia kan? Orang gue nonton dulu di sini ada setan. Gue seneng banget lihat Ratu Felicia di situ. Dia tuh nggak menua. Udah gue bilang Ratu Felicia. Maksud gue Ratu Felicia. Dikasih tahu. Tidak mau mengerti. Tapi gue tuh sangat salut sama Ratu Felicia karena dia tuh tidak menua loh sama sekali, kayak masih apa yang seperti yang kita lihat dulu gitu. Berapa umurnya sekarang dia? Lahirnya 82. 39 tahun. Seumuran sama lu anjir. Mata lu kotak. Seumuran sama gua. 39 tahun. Anjir. Udah ibu-ibu dia anjir. Tapi kok badannya kayak badan-badan mbak-mbak masih muda gitu ya? Mukanya tuh kayak anak-anak kuliahan gitu anjir. Gila sih. Biarin HSS biar dibikin terbang palanya dibikin terbang. Gila.
Bagus. Gimik always. Oke, kita masuk dulu ke cerita ya. Itu enggak. HS berbisik tadi. Gimana itu? Pengabdi Setan 2 bercerita tentang kelanjutan dari Pengabdi Setan pertama. Masih mengabdi berarti dari yang pertama ya? Masih mengabdi. Nah, di mana di Pengabdi Netizen 2 ini Pengabdi Setan. Pengabdi Netizen mah buku dia bestseller ya. cerpen mading. Gue tau lagi tuh cerpen mading. Gue tau. Soalnya dulu gue yang ngurus mading di OSIS. Gue tau lagi tuh cerpen mading. Kan ada yang tuh yang setiap minggu ada yang ngasih cerpen buat ditempel di mading, anjrit. Oke, bercerita tentang keluarga yang di Pengabdi Setan pertama itu mereka sekarang sudah pindah ke sebuah rusun. Iya. Rusun, rumah Sundul. Nah, itu dia. Itulah dia kepanjangan rusun. Di mana mereka pindah di situ setelah mereka berpindah-pindah tempat. Iya. Akhirnya Kemana aja tuh? takdir membawanya ke Ya, situ. Satu ke ini Cibodas. Kedua. 2 ke Hotel Niagara. Ketiga ke Istana Presiden. Ya betul, Mixue memang bikin. Nggak usah promo-promo, nggak dibayar. belum ngontak Rene ini. Belum Belum ngontak Rene. Belum ya. Di mana di rusun tersebut ternyata menyimpan misteri. Dan bukan cuma rusunnya, ternyata bapaknya itu sendiri Menyimpan rahasia. Oke, sekarang kita masuk dulu ke konklusinya sebelum kita spoiler. Menurut lu gimana filmnya? Menurut gue sih tadi rame ya di bioskopnya itu. Bukan, suasana filmnya. Perasaan lu menonton filmnya dong. Perasaan gue menonton filmnya penasaran kan? Sebelum masuk bioskop penasaran. Jadi menurut ini penonton harus nonton apa enggak? Oh, menurut gue penonton harus nonton karena lu kalau nggak nonton kayaknya di pergaulan lu kurang asik. Karena tadi terbangin lagi. Gak usah. Kalian harus nonton itu di IMAX ya. Kalau ada di kota kalian tuh nonton di IMAX. Sumpah. Wah, kalian harus nyobain nonton film horor di IMAX sih. Contohnya nih Pengabdi Setan, kalian nonton di IMAX kalian akan merasakan fun fact. sebuah perasaan yang berbeda-beda. Fun fact, Pengabdi Setan ini adalah satu-satunya film Indonesia yang bisa tayang di IMAX. Kenapa jadi Riana? Riani jangan narik-narik rambut Riana dong. Iya. BTW ini ada pemeran yang namanya Nina. Kenapa selalu Ada film Nina. horor kenapa ada nama Nina? Nina dan Nina. Ada apa film horor dengan nama Nina? Di Saketriana Nina. Ada. Menjelang maghrib Nina. Iya. Di sini Pengabdi ada Setan. Nina. Di sini ada Nina. Apakah ini satu universe juga sama Menjelang Maghrib? Tidak mungkin. Jadi Ninanya habis dari rusun. Secara kualitas beda dong. Ada baiknya sebelum menonton film ini kalian tuh merendahkan dulu ekspektasi ya. Iya. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Karena seperti saya, Iya. it's not bad, it Iya. just don't meet my expectation. Iya salah lu. Harusnya jangan berekspektasi. Ya, Atau kalau mau berekspektasi kayak gua, misalkan gua tadi berekspektasi pokoknya Pengabdi Setan nih kayaknya harus sebagus Jurassic Park 1 gitu. beda genre. Gak sekalian lu samain sama Minions gitu. Ya kan? Masa jadi setan animasi, goblok banget anjing. Ya masa setan jadi dinosaurus, Pengabdi Setan World Dominion. Nah, lucu. Oke, sekarang kita masuk ke spoiler talk. Buat kalian yang mau menonton filmnya, ada baiknya kalian Yang suka stop sama yang sampai gak suka aja kita belum. Ya itu ntar habis spoiler talk dong. Kalau lu udah lupa sih, kita kan iya. kita kan ini. Nah, Ini pasti ulah Bloody Mary. filmnya aja udah berkurang teaternya gara-gara ada ini. Nah, buat kalian yang mau menonton Pengabdi Setan 2, ada baiknya kalian stop sampai di sini biar nggak kena spoiler. Karena selanjutnya kita akan membahas tentang spoiler. Kita kasih kesempatan 3, 2, 1, silakan keluar. Setelah menonton balik lagi ke sini dan kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, kita mulai dulu dari hal yang kita nggak suka ya. Karena film bagus biasanya kita mulai dari hal yang kita nggak suka ya. Betul, tapi gue mau nanya, menurut lo orang-orang kalau mau nonton ini harus nonton yang pertama dulu gak? Harus. Jadi lu harus. Wajib dulu nonton yang pertama karena pertama itu pengantar gak sih? Bener, karena ini tuh direct sequel, like lanjutannya dari Pengabdi Setan yang pertama, bukan yang prequel, bukan yang spin-off gitu, beneran direct sequel. Jadi kalau kalian nggak nonton yang pertamanya,
gue yakin di film kedua ini kalian tuh bakal pelangga-pelongo kayak habis dihipnotis Uya-Kuya gitu. Betul. Kayak lu waktu dihipnotis, Alpi pernah dihipnotis guys. Iya. Ya kan dulu hilang motor lu kan. Hilang motor gue Revo anjing. Orang kalau dihipnotis lu tanya, "Kok lu bisa dihipnotis?" Ya gue enggak tahu. Gue mau dihipnotis anjing. Kayaknya lebih suruh cerita lu dihipnotis daripada review ini. Jadi Jangan dong, kasihan ini. apa yang lu suka dari film ini? Ininya, cara mati. delivery kematiannya. Jadi Kematian beberapa karakter itu menurut gue sangat lumayan anti mainstream. Bukan semuanya ya, tapi beberapa itu lumayan anti mainstream dan jarang gue temukan di horor Indonesia. Dengan efek-efek yang sangat menjanjikan, bukan menjanjikan. Visual efeknya bagus. Luar biasa banget. Special efeknya kita kasih stand applause buat editor dan special efeknya. Ya. Wow! Oh, lu goblok. Dan juga yang gue suka berikutnya adalah setnya. Gila gokil, mereka bisa Set keberapa tuh? Hah? Itu ini nge-gym. Bukan. Set lokasi. Oh iya. Set lokasi. Mereka bisa ketemu lokasi rumah susun yang bener-bener terlihat itu Yang benar-benar terlihat tersusun ya? Namanya rumah susun. Bukan rumah geser, bukan rumah panjang. Rumah ngantri. Kalau rumah ngantri nggak naik, nggak susun ke sana. Iya gitu. Betul juga ya. Iya. Rumah baris. Dibarisin doang. Rumah lancang depan. Astagfirullah. Ada fondasinya satu begini. Ngapain ini? Udahlah, aneh banget. Terus lanjut. Gue suka sama setnya. Meskipun kalau secara logika ya, masa ada orang melihat rumah susun seseram itu pengen tinggal di situ gitu. Iya, nggak punya duitnya juga pasti takut gak sih? Iya, mendingan tinggal di kolong jembatan sih. Betul. Cuman ya, gue sih mengapresiasi penemuan setnya tuh keren banget. Beneran mereka tuh bisa menemukan rumah susun yang kayak gitu. Dan juga apalagi kalau lu sadar yang pertama ada scene yang ngantri di bus itu tuh mereka kayak bikin itu keren banget. Sumpah itu gue kayak ini gimana ya anjir? Sumpah, dari busnya, dari mobil-mobil yang lewat, dari gedung-gedung sekitar, bangunan-bangunan sekitar. Wow, kostum. Sumpah kostumnya itu benar-benar sangat mencerminkan zaman dulu banget. Iya, tahun 80-an waktu itu. Even kostumnya itu lebih zaman dulu daripada si Ivana, iya. Nah, harusnya Ivana tuh kayak gini kostumnya. Iya kan? Iya. Iya, gue salut banget sama mereka yang kayaknya semua tim di sini tuh mulai dari tim riset, mulai dari tim lokasi, tim make up, tim semuanya ya. Mereka tuh bener-bener riset gitu. Setnya itu sama kayak kita kagum melihat setnya Sri Mulat gak sih? Yes. Iya kan? Betul. Iya. Sedetail apa setnya di rumah susun itu? Bahkan di rumah susun itu tuh ada kayak kalender toko emas gitu loh. Iya. Menurut gue tuh detail yang sangat keren ya. Iya, karena maksudnya itu tuh sangat menggambarkan ini rumah-rumah kaum menengah ke bawah gitu. Iya, loh. betul. Iya kan? Kalau menengah ke atas mah nggak pakai kalender dong. Iya, mereka pakai apa sih? Jam gadang. Oh, terus setiap satu rumah ada jam gadang. Goblok banget. Tapi menurut gue kalender toko emas kalender toko emas kan gratisan. Kalau orang kaya mah kagak ada kalender toko emas, kalender yang dirobek-robek gini loh. Tau nggak lu kalender seret yang ada. Kalau nggak kalender sekolah gitu kan. Emak gue kan guru, ada kalender di rumah gue, tapi ada kayak maskotnya gitu tuh muka emak gue. Diedit. Tanya dia aja kaget. Serius? Iya, ada radio sama TV zaman dulu juga itu menurut gue detail banget ya. Sampai siaran ramalan cuaca itu beneran zaman dulu banget. Bahkan kayak kita bisa bernostalgia dengan suara di radio yang kirim-kirim salam. Ya, kirim-kirim salam yang kayak God. itu gue zaman dulu banget kayak salam-salam buat kamu yang gitu loh pokoknya. Kata-katanya gue lupa detailnya, tapi itu kayak mencerminkan zaman dulu banget. Kayak gue tuh nggak hidup di tahun 1990 sekian, tapi di tahun 2000-an itu tuh masih ada. Masih ada yang kayak gitu. Waktu gue kecil, gue tuh kayak kalau lagi jalan sama apa-apa itu di mobil itu kita putar radio tuh masih ada kirim-kirim salam. Gue tuh sering SMS anjing. Terus salam gue dibacain kayak gitu. Terus salamnya kayak buat seseorang yang rahasia gitu, kayak seseorang yang di sana. Ya Allah. Seseorang rahasia yang tadi di suara itu seseorang rahasia di Jakarta Utara. Iya. Itu tuh menonton film itu cukup membuat kita nostalgia balik ke masa lalu, dan masa lalu itu digambarkan dengan sangat baik di film itu. Iya betul. Yang kedua gue mau bahas tentang desain hantunya, menurut gue keren banget sih.
Iya, walaupun sebenarnya kalau ditanya serem apa enggak, gue sih di sini bukan serem sama hantunya ya. Gue tegang dengan cara dia memunculkan hantunya, itu yang serem menurut gue. Yang bikin kita nggak nyaman dari backsoundnya, suasananya. Mereka membangun suasana. Untuk mengagetkan itu sangat baik gitu. Iya, kalau misalnya itu hantunya diplek langsung datang hantunya kayak gitu, itu menurut gue nggak serem. Tapi si Joko Anwar ini pinter delivery kayak step by step menuju si hantu itu muncul. Betul. Itu yang menurut gue bagus. Gue masih mau apresiasi make up mayat-mayatnya itu semuanya tuh keren banget ya. Itu beneran bukan kelihatan make up murahan sih. Ada hantu yang bocil-bocil yang ketiban lift itu. Wah, iya, itu make up efeknya yang patah gitu. Iya, terus yang mukanya kebelah. Wah, itu keren banget sih. Progres yang gila di kancah horor Indonesia menurut gua. Betul. Makanya setelah menonton film ini itu langsung lupa gitu ya sama Sakit Riana menjelang Bro, jangan dibandingin bro. Kayak bener-bener film itu ibaratnya healing gitu kan. Iya. Setelah kita di mindfuck sama film-film yang kemarin, ini tuh bener-bener serasa healing ya. Iya betul. Inilah horor tuh harusnya seperti ini gitu kan. Kayak berasa kayak kalau nonton ini tuh kayak makan Indomie ketika kita nonton Secret Riana menjelang maghrib, itu kayak makan bihun. Nggak pakai garam lagi. Pengambilan kameranya. Sinematografinya. Walaupun ntar mungkin akan dibahas oleh yang lebih ahli, tapi ini dari sisi yang awam itu menurut gue kayak bikin gue nggak mau di sana anjir. Terus kayak gue beberapa scene tuh kayak gue berasa lagi di dalam suasana yang ikut gelap-gelapan juga. Lagi ikutan berjalan bersama mereka. Iya, gitu pas si siapa ya, Tony ya? Bonnie. Siapa sih yang si Andy itu jadi siapa karakternya? Bonito. Goblok. Sanders. Tony ya? Waktu si Tony main skateboard, Tony Hawk itu. Bukan Tony yang itu dong. Apa? Waktu si Tony lagi bikin review makanan terburuk. Oh, itu Anthony ya, Putra. Waktu si Tony bikin lagu reggae. Tony Yaya. Mi jauh banget anjing. Salah. Masih mending Tony Yaya. Waktu si Tony lagi jalan-jalan sambil entah kenapa gobloknya dia ditawarin sama Pak Ustadz Center sama korek, dia milik korek. Tony, itu gue merasakan ketegangannya anjir. Oh iya, betul. Terus mana koreknya dikit-dikit mati. Tapi di sini tuh mereka tuh lu bawa korek gas. Kenapa harus pakai korek mulu ya? Si Nina juga kan waktu di lift korek juga tuh, set. Iya betul. Terus pokoknya ada di sini tuh jump scare-nya tuh menggunakan korek api gitu, mengandalkan korek api. Gitu. Korek api ini kayak sebagai properti kehororan di film ini. Terus yang gue suka selanjutnya adalah transisi. Kalau lu ada satu scene yang gue suka banget. Ada satu scene yang gue suka banget. Transisi coy. Di saat itu si Ratu Felisanya itu lagi sholat. Nah pas dia ngangkat tangan begini terus dia beginiin, ruangannya berubah. Terus dia begini berubah lagi. Iya itu keren banget. Kayak berasa tiba-tiba kalau di Stranger Things tuh kayak tiba-tiba ke upside down. Upside downward. Lagi kayak masuk. Pas lagi begini, set lagi masuk di reverse word Bloody Mary. Pas begini, set kembali ke rusun, set Bloody Mary, set, iya kan? Itu keren banget anjir. Kalau tiba-tiba ada Bloody Mary yang di sekretariatnya, gue kaget sih. Itu bukan Bloody Mary tuh yang tadi pakai tudung begini tuh? Bukan. Kok sama? Beda. Kok desainnya sama? Yang satu kan gak kepedesan. Dan yang satu tidak warna merah. Dan yang satu tidak pirang. Dan yang satu bisa acting. Dan yang satu bahasa Indonesianya lancar. Satu adegan acting yang paling gue suka di film ini tuh ya, adegan yang pas Tara Basro ketakutan di ruang kelas. Wah iya itu itu kelas banget sih. Yang Tara Basro bangun gitu. Iya. Itu gue sampai merinding tuh lihat actingnya Tara Basro. Itu kelas banget sih. Karena dia bisa menggetarkan mukanya gitu loh. Kayak menahan muka bergetar gitu, ketakutan. Iya. Ih, itu keren banget. Itu gue sampai kayak ini kalau Tara Basro nggak dapet Piala Citra, kita bikin petisi, rubuhkan, blokir situs judi online. Udah
Dominic QQ udah diblokir. Akhirnya petisi apa dong? Gara-garanya situs Kominfo dihack. Tara Basro harus banget dapat Piala Citra karena film ini sih menurut gue. Kalau Tara Basro nggak dapat Piala Citra, gue bakalan bikin demo di depan Joko Anwar. Ngapain anjing? Gitu, pokoknya gitulah. Ngapain? Apalagi yang suka itu. Udah semua kan berarti kita bahas yang kita suka. Kalau udah kita sama ke pas Joko Anwar itu mendirect ini. Gue suka banget. Gue cari-cari. Kalau nggak ada ya udah. Oh ya, ada adegan di mana ada kematian orang-orang yang banyak di lift, terus bahkan di bawah itu kan ada bocil-bocil yang juga kegencet lift. Kegeprek, itu bukan kegencet lagi, kegeprek sama lift. Nah itu pas sebelum si bocil-bocil itu kegeprek, ada slow mo gitu loh. Yang pas si siapa ya? Adeknya si Tony. Iya, adek si Tony, terus yang si Darto turun kayak slow mo gitu kan. Terus darahnya muncrat. Iya, tiba-tiba darah muncrat ke mukanya si itu Nina ya. Nina. Itu menurut gue di situ tepuk tangan sendiri kayak anjir keren gitu. Kematiannya keren. Ini mengingatkan gue betapa kagumnya gue terhadap delivery kematian-kematian di Final Destination. Mengingatkan, bener kata lu, mengingatkan sama film Final Destination gitu. Iya. Karena setiap karakter tuh punya cara kematian yang unik gitu. Dan ada step-stepnya kayak udah nih kenapa gue bilang ini mirip, gue jadi kepikiran lagi. Orang-orang yang terjebak di lift dan mati itu di atasnya itu ada step-step di mana kayak dibikin di bawah ada ibu-ibu koinnya jatuh dulu. Itu yang pertama plotnya sebelum ada anak-anak mati digeprek. Kayak iya, dibikin sebabnya. Emang kayak dibuat itu udah takdir aja. Iya gitu. Dan sebabnya kayak hal sepele itu bisa bikin bocil-bocil kegeprek gitu. Sampai dibikin per lantai itu ada orang siapa aja yang naik, kayak ada step-stepnya dulu pelan-pelan sampai ada bapaknya si Rini juga naik. Ada keluar, ada keluar. Iya, terus kayak yang pas si Wisnunya, itu Wisnu bukan sih yang selamat, yang bocah kecil, yang akhirnya dia ibu Wisnu. Yang narik gitu, ayo. Akhirnya nggak sempet, jatuh. Berat, walaupun jatuhnya juga bertahap. Di bawah masih kita lihat, dikasih kesempatan dulu untuk lihat anak-anak pada mungut-mungut recehan kayak gitu-gitu kan. Terus sampai berenang. Iya, enggak anjing. Biasanya di tanah. Mungut koin sambil berenang. Lah itu di Lampung. Kalau lu ke Muara Bakauni, itu ke Pelabuhan Bakauni, lu lempar koin ada yang nyemplung bocah-bocah. Iya, itu tuh saudaranya Vidya itu semua banyak. Aku kan dulu sebelum jadi selebgram mata pencariannya itu. Oh iya, nyari koin ya. Di pelabuhan. Lanjut. Pantas ada terumbu karangnya di kupingnya. Dan juga Final Destination lagi yang gue inget si siapa yang Ratu Felicia jadi siapa sih namanya? Riri, Tari ya? Ya gue nggak tahu udah namanya. Naik roller coaster. Enggak, itu mah Final Destination bener. Nggak ada roller coaster di rumah susun goblok. Dibikin plot kematiannya si Tari ini adalah dia ngedenger radio dan ada suara dia sendiri. Makanya dia takut, kenapa? Karena dia denger suara dia sendiri lagi minta tolong di radio itu. Dia nelpon radio terus minta tolong, terus dia ngelihat bayangan dia mati dengan kaki ala pose yoga gitu di atas plafonnya dia apa lemari, gue nggak tahu soalnya gelap ya. Nah, itu dia. Itulah ramalan kematiannya dia nanti, bener kan? Dia kematiannya ya kayak semacam vision. Dia dapat vision untuk kematiannya dia sendiri. Itu kan Final Destination gitu. Sekarang kita masuk ke hal yang kita nggak suka. Kalau gue yang pertama, gue nggak suka dengan ambience film ini itu yang ambience. Kalau ambience, lu akan melihat orang-orang di sini pada nggak betah duduk. Ambience. Nah, ya. Gue nggak suka sama suasana film ini tuh yang terlalu gelap menurut gue. Jadi udah terlalu gelap, terus kita tuh dikasih penerangan yang sangat minim sangat minim dan scene cut-to-cut itu terlalu cepat gitu. Jadi kita tuh nggak sempat menikmati apa yang ada di pemandangan yang disajikan gitu. Let's say kayak yang lu bilang. Lu mau lihat pemandangan apa di rumah susun? Ya bukan, maksudnya pemandangan horor yang disajikan gitu. Iya. Kayak misalnya yang waktu lu bilang Ratu Felicia tuh ada di atas lemari dengan badan ketekuk, itu saking cepatnya gue tuh gak sadar kalau itu ternyata Ratu Felicia. Terus apalagi adegan yang terakhir yang mereka lari-lari terus yang kameranya goyang-goyang gini. Wah itu.
itu sebenarnya menurut gue tuh itu tuh bisa jadi adegan pamungkas yang bikin serem. Jadi kayak misalnya lagi goyang-goyang. Itu pusingnya kayak kita nonton Gonjam gak sih? Kan Gonjam kayak gitu. Wah ini lebih parah lagi, ini lebih pusing lagi sih. Iya sih. Gue tuh sampai begini loh tadi, karena gue nggak tahan lihat itu goyang-goyang terus pusing ya? ngedip-ngedip gini. Maksud gue tuh itu menurut gue kayaknya tuh nggak perlu dibuat se-shaky itu deh. Karena kalau misalnya sambil lari terus dilihatin tiap ruangan ada setan itu kan lebih serem kan, dan itu tuh kayak bisa lebih takut gitu loh. Tapi ini tuh udah penerangannya gelap. Scene to scene itu terlalu cepat. Oh yang pas di situ ya? Hampir semuanya scene to scene itu terlalu cepat. Terus kayak apalagi dia dengan akhir kameranya shaky dan berkedip itu menurut gue tuh kayaknya bisa memicu orang epilepsi nggak sih? Bisa jadi. Iya kan? Nah harusnya ada trigger warningnya dulu ya sebelum menonton film Pengabdi Setan. Iya betul. Buat yang para penderita epilepsi apa gitu kan gue nggak ngerti lah kalau itu. Pakai tutup mata gitu ya? Oke, nggak nonton dong. Nggak nonton dong. Yang kedua yang gue nggak suka itu adalah apa? Kenapa di film Joko Anwar harus ada karakter yang melakukan keputusan bodoh gitu? Karena di film pertamanya itu tuh nggak ada. Di film pertamanya itu tuh nggak ada. Tapi kenapa di sini tuh banyak banget karakter-karakter yang melakukan keputusan bodoh seperti film-film horor lainnya. Kayak maksud gue kayak ya is okay kalau itu emang pilihan Joko Anwar, tapi kayaknya sekelas Joko Anwar itu nggak perlu bikin scene kayak gitu deh. Ya kan? Let's say yang pertama si anak kecil itu mau buang sampahnya nyangkut, kenapa dia harus masuk ngorek gitu loh? Iya kayak iya udah kan? tinggalin aja gitu. Kenapa dia harus sampai masuk? Lagi pula itu kan bau kotor, emang nggak jijik gitu kan? Gue ngeliatnya dia jijik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ratu Felicia dikejar setan, sembunyinya malah di kotak sampah. Di antara semua gedung yang sangat luas, 10 lantai. Kenapa dia memilih 13 lantai? Kenapa dia memilih untuk masuk ke dalam kotak sampah dong yang sangat sempit itu? Iya, lorong pembuangan sampah. Udah gitu kan dia tahu kotak sampah itu bukan yang ada, maksudnya itu lorong jurang loh. Iya. Kenapa dia kepikiran? Kalau misalnya kayak dia tuh, kalau lu pernah nonton film-film horor barat, ada yang kotak buat gini tuh. Kan biasa dia film horor barat. Yang buat ke basement kan? Iya, ada yang buat ngantar makanan di basement. Iya. Kalau misalnya dia masuknya ke tempat kayak gitu tuh masih masuk akal. Masih masuk akal. Ini itu masuknya tuh bener-bener kecerobong gitu loh. Emang lu Santa Claus anjir? Santa Claus aja nggak mungkin mau masuk situ anjir. Iya, itu kalau cerobong asap sih masih mending. Ini kan buat sampah. Buat sampah dan itu bener-bener plong ke bawah gitu loh, nggak ada dasar-dasarnya gitu. Iya, kayak itu bakteri, belatung pasti ada di situ anjir. Jangan bakteri belatung, di situ juga ada agorival. Adegan yang bodoh lainnya adalah si Tony dikasih senter apa korek? Enggak, ceritanya abis kejadian lift jatuh, warga-warga yang di lift itu kan pada mati, tetapi tim evakuasi itu nggak bisa datang buat mengevakuasi warga karena ada badai. Jadinya mereka masih dipocongin dulu, ditaruh di kamar masing-masing. Nah malam-malam lampu mati. Nah si Tony ini ketemu sama Pak Ustadz minta tolong temenin buat ngecek warga-warga yang meninggal. Kenapa Tony mau? Yang pertama, kenapa Tony mau? Itu kan bukan kepentingan dia gitu kan. Yang kedua kayaknya nggak perlu dicek juga gitu. Iya. Maksudnya gue kayak apa yang mau dicek gitu. Kalaupun atapnya bocor kena mayatnya, kenapa? I mean kayak kalau misalnya jendela kebuka. Kenapa harus dicek? Apakah maksud Pak Ustadz coba cek siapa tahu ada yang belum mati gitu kan. Coba cek pas dibuka, oh ini ternyata udah dipocongin belum mati Pak Ustadz gitu kan. Ngapain dicek anjir, emang lu Pak Ustadznya berharap ada salah satu yang mati suri anjing hidup lagi ngerokok gitu. Gak ada ya. Udah dipocongin, saya belum mati gitu kan. Nggak mungkin. Kan jatuh dari lift jedar udah, kecuali kan memang bapaknya si Tony emang pengikut setan, jadi ya udahlah. Lagi pula Pak Ustadz kan tahu warga-warga yang di situ tuh nggak ada, udah mengungsi kan. Padahal kan tadi siangnya dia yang ngajiin. Pak Ustadz yang ngajiin satu-satu. Iya. Bener juga. Hal bodoh yang selanjutnya apa? Kenapa mayatnya semua nggak disatuin aja? Kenapa harus ditaruh di kamar masing-masing? Bener. Apakah ada surat wasiat yang menyebutkan tolong dikebumikan aku sebelum dikubur, aku ingin di kamarku sendiri dulu transitnya. Kenapa?
Ya harusnya kayak disatuin aja. Iya. Di lorong-lorong aja. Iya di lorong-lorong bisa. Di salah satu lorong di lantai. Kalau nggak kayak di satu ruangan bisa. Kalau nggak di lorong-lorong jangan ditidurin, diberdiriin tau nggak lu? Diberdiri gini loh kayak biar cakwe goblok. Kayak cakwe bangsat. biar bisa lewat. Biar tetap bisa dipakai lewat. Tolol. Adonan cakwe jadinya anjing. Kayak cakwe. Disenderin kayak cakwe goblok. Letoy. Iya maksud gue kayak itu tuh nggak ada alasan kenapa mereka tuh harus mengecek pocong-pocong itu. Iya. Yang kedua, pas lagi mengecek tiba-tiba Pak Ustadznya encok. Wah itu alasan tidak logis tuh menurut gua. Pak Ustadznya takut. Kenapa tiba-tiba Pak Ustadznya encok kayak Pak Ustadz, lu tuh habis jalan dari lantai 1 ke lantai 10 anjir, lu Iya. gak encok. Iya. Kenapa pas mau ini encok gitu? Akhirnya udah Pak Ustadz bilang, kamu tolong ke sana Pak Ustadz biar ke bawah. Kamu mau pilih center apa korek? Dipilih korek. Dia pilih korek, itu nggak logis. Menurut gue itu cut, itu di cut sebenarnya kalau nggak di cut itu ada scene di mana Pak Ustadznya bilang, lu korek aja deh, Ton. Gue yang center ya, gitu. Karena nggak mungkin secara logika si Tony milih korek. Kalau nggak gini, lu pilih korek apa center? Saya pilih center Pak Ustadz, tapi bohong. Iya. Kamu dapat korek. Sebenarnya yang center ini itu adalah korek. Korek. Ditukar tangannya. kamu ketipu. Kamu ketipu. It's a prank, Iya. gitu kan. Atau sebenarnya kalau scene itu nggak di-cut, Pak Ustadznya bilang, kamu pilih korek, center, apa sesuatu di kantong saya. Kamu pilih apa? Aduh, aku pilihannya apa? Sesuatu di kantong Sesuatu di korek. kantong korek. Ya? Korek. Iya kan, logikanya gitu. Logikanya kayak dia berharap ketika kamu pilih korek, center apa sesuatu di kantong saya. Ada lampu pijar. Iya, siapa tahu lampu pijar, obor atau LED Bardi kan. Siapa tahu kan. Ternyata korek juga. Korek juga bangsat. Itu aneh. Keanehan yang terakhir adalah Udah habis. ketika gua mereka sudah semua sedih. udah ditangkap, terus di sekte itu kan, tiba-tiba datanglah si hero itu menembakkan gitu set. Iya. Yang pertama si apa ya, wartawan itu. wartawan itu yang pertama dia menggunakan apa sih, sampan loh, Bukan perahu karet. perahu karet, Perahu dia, rescue. entah dia Itu dia perahu besar. dia berlabuh dari mana naik perahu rescue Iya. itu kita nggak tahu dia berlabuh dari mana. Iya. Kenapa dia bisa nyampe tepat waktu banget gitu. Iya. Momennya sangat tepat gitu kan, yang pertama. Yang kedua, dia naik loh dari lantai 1 ke lantai 14 loh. Iya. Nggak ngos-ngosan anjing, nyampe langsung nembak dor gitu. Tiba-tiba datangnya bareng siapa? Wisnu. Bareng Wisnu. Terus maksud gue kayak, at least kalau lu dari lantai 1 ke lantai 14, Iya. Dari kita lihat sih posturnya memang sudah tidak muda lagi ya. Apalagi dia udah bisa orang tua. masih kayak on fire. masih on fire, malah setelah dari lantai 14 menolong, masih bisa lari lagi ke lantai Iya. 1 gitu. Kayak dia instruktur senam deh. Kayaknya dia peserta Ninja Warrior. Iya, bisa jadi peserta Ninja Warrior Bisa jadi dia karena peserta stamina-nya Ninja Warrior. cukup mumpuni ya. Itu menurut gue cukup aneh sih di situ. Terus dia bisa tahu di mana tempat pastinya si klub pemuja setan itu bisa tahu pasti di situ. Kalau itu mungkin siapa tahu dia bagian dari itu juga dulu. Di kan. antara semua kamar, ya dia nggak bagian dari itu. Justru dia yang menemukan itu, dia kaget pas pertama-tama di scene awal. Kalau itu dia nggak kaget dong pasti. Kenapa dia nggak coba membuka-buka semua pintu di kamar itu ya? Oh ini kamarnya nih. Kenapa dia harus tahu di situ? Iya. Terus ada lagi yang gue aneh adalah yang nomor 5. Si preman itu dia membobol temboknya dia buat mau nyolong gitu. Pakai garpu. Itu nggak Itu masuk gimana? akal. Itu nggak masuk akal sih. Kayak ini tuh bukan acara prison escape ya. Prison break itu Prison bukan. break bukan ya. Kenapa yang pertama kalau mau membobol kenapa dia bikin lubang segede itu anjing? Iya. Nggak logis. Walaupun alasan dia katanya ini udah retak sebelumnya ya, gua lanjutin gitu. Apalagi tolong ambilin garpu yang jatuh di situ. Emak Iya. gue marah kalau garpunya hilang satu kayak. Itu cuma nyari alasan doang biar si Tony ke dalam Dalam, soalnya. mengambil buku. Menurut gua di situ kayak alasannya kurang kuat untuk gua kalau jadi Tony, mau mak lu marah, mau mak lu ngamuk jadi kedongdong, gua juga nggak peduli anjing. Kayak ya mak lu marah ya udah, nggak lu Urusan maksa gue, gua anjing. masuk ke tempat yang gua nggak kenal dan asing anjing, gua nggak mau kalau jadi Tony mah. Itu Tony di situ bego lagi yang kedua tuh, bego kedua tuh deh. Ya udah mau disuruh-suruh aja gitu kan. Si Tony nih emang jiwa babu. Disuruh Pak Ustadz mau. Disuruh si preman mau. Disuruh benerin radio mau. Emang babu si Tony nih. Kita langsung aja kalau Panggil gitu dulu, kita panggilkan. Kita punya segmen baru guys. Iya. Segmen baru kita ini Iya, sesi baru.
Ini kita akan membahas sebuah film yang akan kita nonton di ADC. Kalau ini kita kan membahas melalui kacamata Seorang penikmat film. Tetapi kali ini biar film itu menjadi objektif, kita akan memanggil sebuah ahli. Dan dia sudah kredibel karena dia sudah sarjana jurusan film gitu. Kita masuk ke segmen Profesor HS. Profesor HS. Inilah dia Profesor HS dengan toganya yang berusia 2 minggu. Iya, jadi ini Tolong dijelaskan latar belakang Anda, kenapa Anda kredibel? Karena aku dipaksa ya sama Gero untuk goblok. Lu bilangnya gini karena saya sarjana film di Universitas Multimedia Nusantara gitu. Kenapa dia jujur-jujur amat? Kenapa jadi jujur-jujur? Itu bagian itunya itu too much information. Berarti lu lulusan film. Iya. Apa film itu bisa ada kayak penjurusan nggak sih? Aku film di bidang editing. Oh, editing film. Jadi lebih fokus utamaku di bidang editing. Tapi lu belajar nggak di kampus tuh belajar tentang kamera, sinematografi segala macam belajar? Tapi semua bidang kita pelajari. Pelajarin. Oke, sekarang kita akan membedah Pengabdi Setan dari sudut pandang yang ngerti film. Menurut lu apa yang lu suka dan lu nggak suka dari film ini? Yang lu suka dulu. Porsi pembagian tokonya terbagi rata. Seperti adegan si tokoh utama si Rini. Betul. Screen time-nya merata. Jadi bahkan saya pun nggak tahu ini tokoh utamanya siapa sih? Betul. Gak usah gitu, goblok. Otak gua geger, goblok. Iya, kita nggak kepikiran ya. Iya, betul. Iya, biasanya kan kayak ada di film itu, film yang kemarin. Itu yang second lead-nya sosokan pengen jadi pemeran utamanya. Siapa itu? Itu yang film bukan Aurora. Kenapa second lead-nya juga kebagian screen time yang banyak gitu kan? Iya, betul juga ya. Iya. Lanjut, apa lagi yang lo suka? Yang kedua yang mencolok di film ini, kalau dari dari bidang sinematografinya, dia banyak menggunakan teknik objective angle. Nah, itu gimana? Nah, ini nih. Ini hanya orang-orang yang ngerti film nih. Akhirnya digunakan kan ilmu lu kan? Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi teknik objective angle ini di bidang kamera itu kita nih sebagai penonton melihat toko ini sebagai third person view ala-ala GTA gitu. Oh, iya. Contohnya adegan Tara Basro lagi membuang sampah di awal-awal. Kameranya ikutin dari belakang terus, tapi pura-pura belok kiri ada adegan nenek lagi senyum. Oh iya. Jadi kayak GTA. Keren itu keren Jadi sih. third person view. Apalagi yang lu ingat gak adegan Untung gak ada adegan Tara Basro pakai jetpack. kalau nggak adegan Tara Basro ini ada polisi nggak berkutik. nol kanan kotak segitiga atas bawah. Itu gak ada adegan Darto mukulin nenek-nenek. Tapi tuh gue setuju sih. Lu inget nggak adegan yang pas Tara Basro mau nyolong koper, terus bapaknya lagi tidur? Iya. Oh itu tegang banget. Itu tegang banget di situ. Itu dari pengambilan gambar itu bisa bikin tegang banget sih. Nah, itu teknik kita seperti di belakang dia langsung gitu. Nah, makanya kayak lu bilang karena teknik itu mungkin kita ikutan berasa ada di film itu. Nah, iya menurut gua bagusnya film ini adalah kita tegangnya bukan cuma karena hantu anjir, tapi karena situasi juga. Dan kamera movementnya bener sih, gue Iya. baru sadar. Lanjut. Dan objective angle ini yang paling mencolok ya di adegan ketika ustadznya mau ngecek tangga. Tapi kitanya diam doang dari sini. Cuma ngintip ustadznya naik tangga pelan-pelan langsung menghilang dari Oh, frame. yang itu sini ada Ratu Felisa juga ya? Nah itu. Apalagi kalau lu sadar pas adegan itu yang Ratu Felisa bilang, Ustadz ada pocong. Pas kameranya begini ada pocong dikit, set gitu. Iya. Itu serem banget anjir. Iya, Itu bener serem banget. Itu serem banget. Itu tuh kayak yang di dunia nyata tuh kayak gitu mereka. Nah teknik itu. Kok usah diceritain apa? Serius yang gue lihat sama Vilo biasa kayak gitu-gitu anjir. Penting banget bangsa. Itu serem banget sumpah. Gak usah, gua harus tahu. Masalahnya mereka tuh gak perlu nunjukin muka pocong yang jor gitu, cuman kayak set gitu. Cuman kayak talinya doang gitu ya? Talinya doang sama ininya doang, jidatnya doang. Itu bisa membangun keseraman anjir. Jadi dari teknik itu bagiku semuanya berhasil. Tapi yang paling berhasil itu di adegan ustadz itu naik tangga. Yes. Dimana dia pas tanya ustadz cuma ada suara Nah, itu ternyata Ustadz tuh udah jadi kayak Zombie ya. Kayak zombie gitu kan, zombie terbalik gitu kan. Ada yang lu suka? Selain suasana hantunya dan pocong yang dibikin serem, tahun 1980-an itu dibikin serem juga. Seperti pertama beritanya selalu tentang badai.
Oh Kedua, iya. beritanya selalu berhubungan dengan Petrus, pembunuhan. Oh iya, itu emang waktu itu lagi happening ya. Lagi pening, lagi tren ya. Kalau nggak salah di tahun itu di TikTok juga lagi bahas tentang Petrus tuh. Nggak ada, belum ada TikTok. Hidden message seperti mengkritik pemerintah. Kenapa sih pemerintah bikin program bangun rusun di tepi laut? Oh, itu hidden message tuh. Kita nggak sadar ya. Iya, itu bener juga ya. Kenapa bikin rusun di datar rendah itu juga ada tuh. murah gitu, bener Iya. sih. Jadi selain dari suasana hantunya, tahun itu juga dibikin jadi serem juga. Iya bener. Gini dong kalau nge-review itu yang nggak terpandang mata. Iya. Tapi kayaknya film-film yang kayak gini aja yang ada dia. Kalau kayak film-film yang wadaw sih nggak usah ya. Iya, nggak usah. Nggak usah ada. Justru harus dibedah biar sinias itu Yang bisa- kita harus bedah adalah belajar. isi kepala yang bikin film. apa isinya? Apa isinya? Oh, sampah basah. coba kalau yang lu nggak suka. Adegan yaitu balik lagi sendok. Itu bukan alasan yang kuat. Garpu. Garpu. Itu bukan alasan yang kuat. Lu harus sampai lubangin kamar orang terus lu masuk ke dalam. Iya. Hanya untuk membongkar fakta gitu kan. Kalau ini tuh ternyata ruangan Hanya untuk si Andy si Tony dapetin dapet album itu kan, kayak apa gitu kan? Satu lagi yang aku suka lah, yang aku suka. Oke. Ini mungkin penonton biar tahu juga ya. Dia menggunakan banyak teknik elliptical editing. Nah, apalagi nih elliptical editing. Itu kayak gimana tuh elliptical Jadi itu editing? salah satu teknik editor memanipulasi waktu dengan cepat. Contohnya. Adegan orang udah mati dalam lift. Iya. Biar nggak boros waktu, langsung dibikin fade out. Pas fade in-nya udah adegan orang disolatin. Nah, itu teknik iya. mempercepat adegan. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke rating ya, satu-satu dari gue dulu. Iya. Dari gue sebagai penonton awam. Gue konklusinya bagi gue film ini tuh pertama ekspektasi gue terlalu tinggi karena sejujur-jujurnya gue nggak takut sama sekali. Karena tadi kan lu sempat bilang, "Alah lu aja main HP." Gue tuh main HP bukan karena gue takut, karena gue bosen. Bosannya. Karena menurut gue beberapa adegan itu terlalu dragging, terlalu panjang. Terus juga banyak adegan yang gue nggak peduli sama adegan itu. Iya. Dan juga ya itu ekspektasi gue terlalu tinggi. Jadi kayak setan itu kan mostly pocong gitu. Gue tuh kayak sama pocong itu yang kayak yang udah aja gitu. Iya. Jadi nggak menarik banget, nggak terlalu menarik buat gue gitu. Adegannya tuh terlalu gelap, bikin pusing. Apalagi pas adegan terakhir yang adegan di sekte itu dikasih stress, Iya. itu tuh bikin pusing banget. Itu di gitu. situ gue juga. Dan maksudnya gue tuh pengen ngelihat mereka lagi ngapain, mereka Iya. lagi disiksa, Itu bapaknya ketarik gitu. Itu juga gue gak suka sih di Gue situ pengen kan. lihat adegan itu, gue pengen lihat masterpiece itu, tapi Iya. yang gue dikasih lihat tuh adegan Iya. Gue nggak, itu bener-bener gue nggak suka. Padahal Itu nilai minus juga sih. seharusnya itu tuh bisa jadi adegan puncaknya di situ kan. Iya. Yang, overall menurut gue film ini itu nggak serem. Gue kasih nilai 7,5. 7,5 sih. Kalau gue sih ya gue 7,5 juga karena itu sih minusnya itu yang adegan yang seharusnya itu bisa jadi klimaks yang kita melihat masterpiece Joko Anwar kayak dia bikin Sangat scene. disayangkan apalagi itu adegan terakhir itu kan bapaknya diikat di kuda. Iya, terus ditarik tangannya ini kan sampai kayaknya sampai putus tuh tangannya. Bayangkan kalau adegan itu diliatin dengan Wah, detail, itu tuh bakal jadi masterpiece yang gila buat Joko Anwar, terus diiringi sama paduan suara sekte-sekte itu pasti itu bakal bisa keren jadi banget. versi Midsommar-nya Indonesia kali ya. betul. Yang kerennya gitu. Terus yang gua gak suka lagi sama endingnya, kayak apa banget endingnya, Bro? Kalau menurut gue endingnya emang sengaja digituin sih biar film itu jadi trilogi. Emang sengaja. Tapi dansanya kayak apa maksudnya gitu dansa? Nah justru itu di pertama kan ada dansa juga. Tapi dansanya kurang lengkap gitu kalau nggak Siko bagi duo, Bro. Siko bagi duo. Gini. Harus sama diiringi denyut jantungku berdebar. Fahri Albar pas banget tuh sama lagu itu mukanya. Betul. Kalau lu menilai secara objektif dari teknik segala macam dan berapa? Kalau aku ini udah lebih bagus dari yang pertama sih. Dari pandanganku mungkin ini 8,4. Nanggung amat. Kok genap sih? Ya 5 aja, 8,5. Tapi overall ini sangat worth it. worth untuk dinonton. Dan apalagi kalau kalian nontonnya, ini gue bukan promosi XS1, lu cobain nonton di IMAX. IMAX Sumpah, lu nonton di IMAX apa enggak kalau lu nonton di CGV apa? Spare X. Film Gila. ini tuh menurut gue nggak cocok dinonton di OTT ya.
OTT itu apa? Kayak Disney Plus, Netflix. Oh iya. Lo harus nonton di bioskop harus sih. nonton di bioskop karena film-film kayak gini tuh kalau nonton di OTT tuh di bioskop aja nggak serem, Iya. apalagi di OTT gitu. Kecuali lu bawa HP lu sambil nonton Netflix, lu nontonnya di Lembang di rumah pengabdi setan yang pertama. Itu pasti serem. Iya, apalagi lu nonton di samping teropongnya Bosya tuh. Barengan sama Sadam sama Sherina. Itu pasti serem ya. Iya. Ngomong-ngomong Sadam sama Sherina, petualangan Sherina nih next bulan. Ada 2 ya, Yang kedua, bukan petualangan Sherina ada 2. Petualangan Sherina kedua. Kita tunggu. Oke, kayaknya ini adalah film terakhir di ADC terakhir di bulan ini ya. Iya. Karena nggak tahu lagi bakal ada film. Biasanya kalau ada film kayak gini tuh nggak ada yang berani lawan. Jadinya film-film yang lain tuh diundur. Iya, ini pasti karena Pengabdi Setan ini udah pasti Pengabdi Setan ini akan lama nih di bioskop. Iya. Akan mungkin kayak sebulan kita libur ADC dulu mungkin karena nggak ada yang berani lagi menyaingi Pengabdi Setan. Jadi kita berterima kasih buat semua penonton ADC bulan ini. Geral, cicilan mobilnya aman. Kita sudah ditemani sama Saketriana, sama Bukan Cinderella, Iya. Alienoid, Ghost Rider. udah banyak lah. Bulan depan kita mau liburan dulu ya. Iya. Yaudah, terima kasih buat penonton ADC. Semoga ada lagi film-film yang Siapa tahu nih di pertengahan Agustus atau di akhir Agustus muncul satu yang berani-berani. bukan berani. Bersanding dengan Pengabdi Setan. Bukan film yang berani, tapi film yang berani-beraninya. Berani-beraninya. Beda loh. Kalau film yang berani berarti dia pede kan. Iya, kalau berani-beraninya nggak tahu diri. Yaudahlah, terima kasih buat para penonton. Sampai ketemu di ADC berikutnya. ADC, ada apa di sini?